Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Erin Amanda. Saya dari kelas 10 OTKP 2, nomor absen 24. Saya akan mempresentasikan teknik presentasi. Teknik presentasi adalah bagian dari ilmu komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media. Dengan belajar memahami dan menguasai teknik presentasi, kita dapat berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada audiens dengan lebih efektif. 1. Penyusun slide. Dalam halaman pada perangkat lunak, penyaji presentasi umumnya disebut slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audiens memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Unsur pokok dalam sebuah presenter. 1. Estetika, yang bermakna presentasi yang kita sajikan harus cukup menarik agar mampu mendorong pemirsa memperhatikan penyajian kita. 2. Materi, yang bermakna isi presentasi kita harus cukup layak untuk diperhatikan dan memberi manfaat bagi pemirsa. 3. Pemirsa, yang berarti orientasi penyajian presentasi kita harus didasarkan kepada pemberian manfaat sebesar-besarnya bagi pemirsa presentasinya. Unsur yang mempengaruhi audiens. 1. Etisel, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. 2. Logisel, terkait dengan fakta dan data. 3. Emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. 2. Presentasi atau bercerita. 1. Berpresentasi hampir sama dengan bercerita karena dapat menyampaikan ide secara efektif dan dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks serta media dengar pandang. 2. Apabila menambah gambar perlu diperhatikan kesederhanaan dan kesesuaiannya, bukan seadanya. 3. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, namun harus paham apa yang akan disampaikan kepada audiens. 3. Sederhana bukan seadanya. Buatlah slide sederhana namun tidak semuanya. Jangan menumpuk ide pada satu pesan. Audiens tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca alur slide saat penataan gambar atau media lainnya tidak dapat dipahami. 4. Hindari text oriented. Slide yang berisi teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide human. Harus diingat bahwa teks yang dibaca audiens hanya bertahan 2 menit di memori otak, serta perhatian pemirsa tidak lagi kepada presenter, melainkan terfokus membaca teks. 5. Visual dan verba. 1. Berikan warna pada teks akan membantu audiens mengingat poin utama pada slide. 2. Dengan visualisasi, audiens lebih lama mengingatnya. Namun, tentu hal ini akan berbeda dengan seorang yang kemampuan mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. 3. Pemberian bingkai juga memperkuat penekanan pesan. Namun perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dan latar. 4. Buatlah grafik sesederhana mungkin dan tidak membingungkan audiens. Grafik digunakan hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang disampaikan. 5. Hindari teks yang sulit dibaca. 6. Gangguan. 1. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu atau bisa disebut noise. 2. Penggunaan gambar beserta penempatannya dapat membingungkan alur pembacanya. 3. Hindari menggunakan gambar yang mengalihkan fokus. 4. Apabila suatu hal telah diketahui secara umum, maka tidak perlu lagi disertakan. 7. Unsur emosi.
Selain emosi yang digunakan melalui gambar, penggunaan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audien. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.